Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan kita, yakni dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada hari ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat merangkaikan salam dan intinya dan tak bosan-bosannya kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiansyah, saya dari prodi PAI 4A. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kur yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, yang berarti etil rek course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dengan dunia pendidikan memberinya pengertian sebagai Grill of Instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood atau suasana hati terlibat dalamnya. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga. Adapun secara etimologi, para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum, diantaranya seperti yang pertama, Ramayulis mengutip dari Kru dan Kru mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rencana pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis. Yang kedua, Ramayulis mengutip dari Muhammad Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Yang C, Ramayulis mengutip dari Zakiyah Dorajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Yang D, Ramayulis mengutip dari Dr. Ad-Damar Dayis Sarhan dan Dr. Munir Kamil memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan. Selanjutnya ialah komponen kurikulum. Komponen kurikulum merupakan atau memiliki bagi-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasional dengan baik, yang disebut komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi, orang bagaimana tersebut yang diinginkan kita bentuk dalam kurikulum tersebut. Pengetahuan, informasi, data, aktivitas dan pengalaman. Dari mana terbentuk kurikulum itu? Bagian ini yang disebut mata pelajaran. Selanjutnya, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru yang mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa mereka. Yang empat, yang terakhir, metode dan cara penilaian yang diperguna dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang dicanangkan kurikulum tersebut. Yang terakhir ialah asas-asas kurikulum pendidikan Islam.
Kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam, kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integratif dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan penyusuran di dalam Al-Quran dan hadis. Ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai peralatan operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah yang pertama tauhid. Tauhid sebagai kerangka dasar kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi, dimulai dengan memperdengarkan kalimat tauhid, yakni kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perintah membaca ayat Allah yang berdasarkan wahyu, ayat Allah yang ada pada diri manusia, ayat Allah yang terdapat dalam semesta di luar manusia. Ketika macam ayat Allah tersebut jiwanya adalah tauhid. Di sini letaknya kurikulum pendidikan Islam. Dan ada pula melalui pemikiran manusia yang pengalaman indera yang berbeda satu sama lain, ialah dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang asas kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, apabila ada kebenaran dari ucapan saya, dari penyampaian saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maklum saya baru belajar. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.